Makmum waktu baca laudzubillahi syarikalah kakinya masih tasawuf akhir, jangan sila. Makmum, karena nabinya nyuruhnya begitu. Imam kenapa dia sila ataupun miring, bergeser? Karena imam disuruh nolongin makmum yang hajatnya dia punya hajat, mau pergi gitu. Dia suruh. Jadi ada dua tugas imam. Dia bertahan sama hadis kayak makmum, kasihan orang buru-buru, begitu. Dia geser, maka nanti ada dalil buat imam. Dengan geser hilang gak ganjaran yang Nabi sampaikan ini? Umumnya di setiap masjid ada wiridan setelah ada sholat. Yang saya sering dengar tuh habis zikir hakau lah lalu dasarnya lalu itu rata-rata ada yang 3, 7, ada yang 11. Ini kan kelaziman imam biasanya melazimkan ada yang 11. Mas saya ingin tahu juga ini apa ada keterangan Nabi bahwa itu ada fadilah atau keterangan apa gitu. Baik, jadi kalau berbicara tata aturan zikir imam ya. Maka kalau kita jadi imam tuh habis istighfar 3 kali. Ini imam itu sunatnya muter tuh ada 2. Ada yang 90 derajat, ada yang 180 derajat. Dua-duanya diajarkan oleh Nabi. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah muternya 180 derajat. Jadi imam ngadepin makmum. Tapi mayoritas ulama 90 derajat. Jadi imam ngadep sono. Kalau kita apa itu ya? Utara selatan? Utara. Pundak kanannya ngadep makmum. Jadi ngadep sini. Kalau kiblatnya sono kan. Ngadep sini. Pas habis istighfar 3 kali. Buat apa imam tuh ngadep? Nolongin makmum. Sebab makmum makruh sila apalagi pergi. Kalau imamnya masih kakinya tasahud akhir. Kalau imamnya masih tasahud akhir, masih begitu aja. Kita sila aja nggak boleh, dibenci Nabi sila. Apalagi pergi mah, begitu. Ntar dulu, mananya imam tuh, lo makmum jangan pergi, kan kejem banget tuh. Kalau masih tasahud akhir, maka dengan kita muter begini nih, maknanya, wahai makmum, kalau kamu mau pergi, silahkan. Barangkali kamu ada hajat. Kalau kau mau ikut wiridan, lebih bagus. Tapi tanpa ngomong, kasih isyarat. Itu namanya muter 90 atau 180. Kayaknya kalau belakangan ini, Imam Ghazali yang diajarkan itu lebih bagus. Yang 180 derajat. Kalau imam ngadepin makmum, tuh makmum mau pergi juga nggak enak dia. Waduh, mana Pak Imam ngadep lagi, kudu kelar ini, begitu. Biarin, kudu dilatih tuh makmum, begitu. Nggak apa-apa, artinya ada yang miring, ada yang ngadep, jangan salahin. Ada tuntunan dan ajarannya. Kemudian si imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa? Maghrib, subuh 10. Itu ajarannya 10. Kalau maghrib 10. Makmum waktu baca laudzubillahi syarikalah kakinya masih tasawuf akhir, jangan sila. Makmum, karena nabinya nyuruhnya begitu. Imam kenapa dia sila ataupun miring, bergeser?
Karena imam disuruh nolongin makmum yang hajatnya dia punya hajat, mau pergi gitu. Dia suruh. Jadi ada dua tugas imam. Dia bertahan sama hadis kayak makmum, kasihan orang buru-buru, begitu. Dia geser, maka nanti ada dalil buat imam. Dengan geser hilang gak ganjaran yang Nabi sampaikan ini? Tidak buat imam. Karena ada yang lebih besar hajat orang banyak. Maka imam geser. Jangan tidak geser. Imam. Kemudian habis itu maghrib subuh dulu. Allahumma ajirni minan nar. Atau biasanya dijamakkan Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Kakinya masih tasahud akhir. Si makmum. Kakinya belum sila. Belum. Imam kayak tadi. Berapa? 90 derajat atau 180 ada pada depan. Itu imam. Habis itu selesai Allah majirni minar atau ajirni minar, baru makmum mau silahkan, mau ini silahkan. Karena sudah tidak ada ketentuan ajaran. Begitu makmum. Maka ini tata aturan. Lailatul syarikalah adanya maghrib dan subuh. Ada satu riwayat satu ama asar. Duhur nggak ada, isya nggak ada. Nggak ada. Begitu. Jadi nggak perlu. Jadi tapi bukan berarti kalau dibaca nggak boleh, ya boleh aja. Kan nyanyi Indonesia Raya aja boleh habis sholat. Boleh nggak? Boleh, udah salam. Kan begitu, terserah dia. Begitu. Tapi ini kan dzikir. Tapi tata aturannya maghrib subuh aja. Maghrib subuh aja. Sama Allah majrin minar, maghrib sama subuh aja. Begitu. Jadi kalau di dalam maghrib subuh habis istighfar, Allah mantas salam langsung. Begitu. Allah antas salam. Tatanya begitu. Yang ini adanya di maghrib, di subuh. Begitu. Allah majrin minar, asar enggak ada juga riwayatnya. Tapi Allah la ilaha illallah syarikalah, asar ada. Asar ada gitu, ada riwayat itu. Imamul Haddad bahkan ngajarin habis asar 10 dan enggak gitu. Itu ada itu. Riwayat itu di dalam Risalah Mawana ditulis oleh beliau. Kemudian ya baca Allah mantas salam, baca Allah ma'ini, baca Allah malamani'a, baca tasbih 33 dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa ada yang baca 3 begitu? Ini namanya biasanya mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau kita panjangin, ini baru belajar sholat nih orang, bisa bubar. Kepanjangan wiridan. Maka kalau enggak bisa dikejar semua, jangan tinggal semua. Maka ketika jangan tinggal semua, ada yang ngambilnya 3, ada yang ngambil 4. Kenapa ngambil 4? Biasanya yang ngambil 4 ini bakal membagi bilangan yang Nabi tentukan di kredit. Bila maghrib 10, subuh 10, berarti total seharinya 20. Dibagi dia 4. Jadi habis dohor 4, asar 4, maghrib 4, isya 4, subuh 4, 20. Biar enggak hilang keberkahan angka yang Nabi tentukan. Ada 4. Bacanya. Jadi berbeda-beda. Begitu. Bacaan itu kenapa ada yang 4, kenapa ada yang 3 begitu. Kadang ada yang 1 begitu. Enggak apa-apa semuanya. Silakan saja. Termasuk Jumat. Jumat itu baca musabbiat, kakinya masih tasudahir. Rugi kalau enggak baca musabbiat kita Jumat tuh. Rugi. Musabbiat itu Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, An-Nas 7 kali. Kakinya masih tasawud akhir. Kakinya masih tasawud akhir. Jangan geser. Itu pengen berlimpah rezeki begitu tuh. Pengen Allah kasih kesuksesan begitu. Kami ini secara pribadi kurang mau ngimamin.
Sebetulnya kurang mau jadi khotib. Cuman teman-teman ini kan susah. Kalau nggak mau, iya mau kita aja nggak mau. Ono mau, repot sama saya. Gitu. Padahal kalau ono mau kantor-kantor tuh, kalau kita kagak datang, kagak ada yang ngimamin, sianan. Begitu doa. Begitu. Karena apa? Saya tuh sayang wiridan yang ini nih. Kalau ngimamin kita baca ini nih, diprotes sama orang. Begitu. Pada ini ajaran Nabi. Jadi saya biasanya kalau ngimamin, ya kita nanya-nanya, ini biasa umum baca musabiat ngebaca-baca. Ini nggak umum Fatihah doa, pasti saya Fatihah doa. Habis itu daripada hilang, ya udah. Kadang mah kalau masjidnya kenal, jadi habis selesai doa, saya nerusin aja Fatihah kurang 6 lagi. Tinggal ini nggak mau ajak selamanan, duduk aja. Gitu. Karena kadang makmumnya sallallahu alaihi, berarti malah saya suruh diri, ya udah selamanan, entar habis ba'diyah saya terusin walaupun tidak seperti apa yang Nabi sampaikan, tapi biar enggak hilang juga keberkahan baca ini, saya baca sambil jalan kadang Fatihah 7. Mungkin ini juga bisa dijalani oleh saudara yang repot, sambil jalan aja jangan sampai hilang. Fatihah 7, apalagi Qul 7, Falak 7, Anas 7. Tuh kalau corona Allah jaga, kata Nabi, dari minggu itu sampai minggu depan. Baca begitu. Maka kami nggak mau Jumat ditinggalin, rugi nih. Bakal kena positif ini. Begitu. Jadi saya kerjain terus. Gitu. Dan secara jujur gitu, pribadi kami kurang mau nih, khususnya kami, bukan juga menyuruh saudara jangan jadi khotib, bukan juga begitu. Ini mah amalia kami itu kurang mau. Kami tuh kurang mau. Kalau boleh ndak gitu. Sebetulnya apa? Karena di kota besar ini susah kita. Wiridan lama-lama itu ya kasihan juga mereka begitu. Jadi sebetulnya sayangnya sayang wiridan ini, sayang banget. Sayang. Oh Masya Allah. Ganjarannya dikasih ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah sejak Nabi Adam. Berapa tuh orang? Sebanyak itu. Lumayan ganjaran besar. Begitu Jumat tuh, Jumat. Begitu Jumat. Makanya kadang kami mohon maaf, artinya ini menjadi kendala. Jarang kalau Jumat itu di baris pertama, jarang. Padahal Nabi suruh juga baris pertama. Kalau kedapat baris pertama di pinggiran. Biar ini ngejar yang 7, 7, 7, 7. Begitu maksudnya saya. Saya lebih banyak menjaga ini nih. Jangan sampai enggak gitu. Tapi kalau masjidnya kadang rame-rame, oh iya baik, itu jadikan enak. Namanya kalau seirama kan nggak jadi ribut begitu. Silahkan. Ada kami orangnya fleksibel. Kalau kata ini Fatihah doa ya baik. Begitu. Jangan sampai gara-gara sunat kita ribut. Begitu aja kami orangnya. Begitu kerjaannya. Tapi penting baca Fatihah 7, apalagi tuh Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, Anas 7. Pada sholat Jumat kakinya masih tasodahir. Habis itu ditutup tuh Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid 4 kali minimal. Sampai 70 ajarannya. Dilihat aja waktu kita. Pokoknya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan ma'asyatik wa bi fadlika amman siwa. Begitu. Begitu. Baca itu. Begitu. 4 minimal. Jangan 3 ini. 4. Udah pulang. Minimal begitu. Itu diantara ajaran. Jadi ada yang baca la ilaha syarikalah 4, 10. Memang ada banyak tuntunan besar. Ganjaran membaca itu besar. Paling banyak 100. Jadi kalau waktunya antum luas, habis sholat 20 la ilaha syarikalah. Tapi kalau ngimamin jangan, makmumnya bubar. Begitu. Jadi paling banyak 10 aja kalau ngimamin. Begitu. Kalau ngimamin. Ini ada beberapa ajaran, torekat-torekatnya ada, tuntunannya. Kurang lebih begitu. Baik. Doa habis sholat nih kami bukukan. Doa habis sholat nih kami bukukan tuntunan zikir dan doa ba'da sholat. Kami bukan bukunya ada. Begitu, sama teman-teman kami tuh banyak itu yang megang. Jadi doa habis sholat duhur apa, doa habis sholat asar apa,
doa habis sholat maghrib apa, ini ada semuanya. Ada semuanya. Begitu. Biar jangan sampai kondangan pakai batik. Kondangan. Ke masjid pakai batik. Ke masjid. Begitu. Waktu ngaji pakai batik. Gitu. Waktu takziah pakai batik. Batik mulu. Kata teman kita, emang begitu? Ya kagak lah. Ada. Masa sih saya dengar di masjid dohor doanya itu, asar doanya itu lagi. Itu mah pakai batik mulu kemana-mana. Emang nggak ada dohor apa doanya, asar apa? Oh ada. Kalau begitu tolong dong tulisin. Waktu itu kami tulisin tuh. Penyebabnya begitu, ada kawan kita mau ngimamin, biar doanya jangan dohor batik, asar batik, maghrib batik. Itu mulu. Ampe nanya dia pas udah ngimamin, itu kalau 7 bulan di kampung doa arwah. Orang mati doa arwah juga. Sunatan doa arwah. Ini batik mulu. Pakainya kemana-mana. Emang kagak ada pakaian-pakaian yang lain? Ya ada doanya. Kami tulis juga itu. Begitu kami bagikan itu sama masyarakat. Bagaimana orang ini 7 bulan doanya begini. Yang munasabah doa. Jangan sampai 7 bulan Allahumma warhamhu. Lah ini enggak cocok ya. Diatur. Kami berikan itu kepada masyarakat itu berdasarkan apa yang mereka minta itu. Ini kalau Anda 4 bulanan, ini kalau 7 bulanan, ini kalau lahiran, ini kalau akikah, ini kalau hitanan, ini kalau lulus ujian sekolah, ini kalau selamatan rumah, doanya begini. Ini kalau haji doanya begini. Jadi munasabah. Islam itu kan mengatur tata doa. Enggak kemudian 7 bulan doa arwah, lahiran doa arwah, khitanan doa arwah, ulang tahun doa arwah, ulang tahun doa arwah juga, pindah rumah doa arwah. Begitu. Ini takziah pakai batik, takziah, sholat pakai batik. Begitu. Apalagi itu tadi, oh undangan ya pakai batik. Jangan itu aja. Islam ini kaya dengan doa, kaya. Bukan juga kemudian kita ini menghina orang Allah maghfirah, bukan. Jadi ada penyebabnya. Orang doa itu ditata dan diatur dalam Islam. Itu kami berikan itu ya, sebetulnya tidak ada. Kami nulis buku mau kami. Kecuali satu yang mau kami, buku namanya Ad-Durusul Fiqhiyah allati la yasa'ul muslim jahluha. Gitu. Kajian-kajian fikih yang muslim wajib tahu. Itu mau kami, artinya mau kami karena saat itu lagi stres, mengisi waktu kesetresan biar jangan stres, nulis buku begitu. Selebihnya kayak buku yang Bapak pegang Wasil Mustafa bukan mau kami. Ada jamaah majelis, saya disuruh ngajar kitab ini, jamaahnya minta terjemah, guru terjemahin lah. Saya bilang kalau kagak berani ngomong dong, nih murid nyeksa guru, suruh ngajarin juga, suruh nerjemah juga. Begitu. Tapi ya begitulah, di kota besar orang pengennya gitu, udah dimasakin pengen disuapin juga. Itulah kenapa banyak buku-buku itu terjemah. Itu bukan mau kami, diminta oleh jamaah karena minta ngaji itu. Tapi ada satu buku dan kayaknya kalau itu masih berbahasa Arab, tebal fikih, tebal, Durusul Fiqhiyah, tebal sekali. Kalau kita mau haji, umroh, ngikutin tuntunan itu di Baqi', di mana letak kuburan anaknya Nabi Seni Ibrahim. Dari Seni Ibrahim di mana kuburan Siti Aisyah, berapa langkah dari Ibrahim, tuntunan langkahnya ada di buku itu. Kalau pengen tahu di mana Sayyidina Utsman makamnya, di mana Halimatus Sa'diyah makamnya, berapa meter daripada makam Sayyidina Utsman di Baqi'-nya, itu langkah-langkahnya ada. Asal ketemu satu di buku itu waktu dibawa ke Baqi',
ketemu semuanya. Begitu, kami tuliskan itu dalam Durusul Fiqh. Tapi kami belum terjemah. Kalau diterjemah kayaknya segede Fathul Muin 2 kayaknya. Gitu, belum kami terjemah, masih berbahasa Arab. Itu begitu. Wallahu a'lam. Udah ya, baik ya baik.